Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 18 Maret 2024, berjudul Pribadi yang Lemah Lembut. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Pribadi yang Lemah Lembut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, Yesus adalah patron dan pribadi yang lemah lembut bagi pekerja dalam memenangkan jiwa-jiwa agar mereka bisa memiliki pengaruh besar demi kebaikan. Para pekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa memerlukan penyucian, integritas, kecerdasan, kerajinan, tenaga, dan akal budi. Dengan memiliki persyaratan ini, tidak ada orang yang rendah diri. Gantinya, dia akan memiliki pengaruh besar demi kebaikan. Kedua, Yesus adalah patron dan pribadi yang lemah lembut bagi orang-orang yang mau bekerja bagi golongan yang lebih tinggi, sehingga mereka perlu memiliki dalam dirinya keanggunan sejati. Biarlah mereka yang bekerja bagi golongan yang lebih tinggi memiliki dalam dirinya keanggunan sejati dengan mengingat bahwa malaikat-malaikat beserta mereka. Biarlah mereka memelihara perbendaharaan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan ada tersurat. Ketiga, Yesus adalah patron dan pribadi yang lemah lembut bagi setiap orang yang mau menjangkau golongan tinggi dengan bekal pengetahuan kebenaran yang ada di dalam Yesus. Sebagian pekerja disesuaikan dengan pekerjaan pelayanan bagi golongan tertinggi. Mereka ini selayaknya mencari akal budi dari Allah untuk mengetahui bagaimana caranya menjangkau orang-orang ini, bukan hanya sekadar bergaul dengan mereka, tetapi dengan upaya perorangan dan iman yang hidup menyadarkan mereka akan kebutuhan jiwa, menuntut mereka kepada pengetahuan akan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Keempat, Yesus adalah patron dan pribadi yang lemah lembut bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan ilahi dalam menghadapi kesulitan agar menguatkan pengharapan serta memperoleh jaminan untuk menerangi pikiran dan menyucikan hati kita. Allah tidak meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang di hadapan kita dengan kekuatan kita. Dia telah menyediakan pertolongan ilahi bagi semua keadaan darurat yang tak dapat diatasi oleh akal manusia. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong dalam kesulitan, menguatkan pengharapan dan jaminan kita untuk menerangi pikiran kita dan menyucikan hati kita. Kelima, Yesus adalah patron dan pribadi yang lemah lembut bagi setiap pekerja yang memohon pertolongan khusus dan kebijaksanaan dari surga untuk bisa menerima baptisan Roh sebagai duta-duta pilihannya di ladang misi dengan penuh kelimpahan kuasa Roh Kudus. Untuk memperoleh baptisan Roh, setiap pekerja harus memohon kepada Allah. Kelompok pekerja Kristen harus berkumpul untuk memohon pertolongan khusus dan kebijaksanaan dari surga, agar mereka mengetahui bagaimana caranya merencanakan dan melaksanakannya dengan bijaksana. Mereka harus berdoa agar Allah mau membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang misi dengan kelimpahan Roh-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.